Gimana teman-teman? Kalian sudah nonton film Dirty Vote belum teman-teman? Dirty Vote, film di masa tenang yang cukup menghenyakkan tersebut teman-teman. Bahkan TKN Prabowo satu hari setelah itu langsung membuat konferensi pers yang mengatakan bahwa film tersebut adalah berisi tentang sebuah fitnahan dan lain sebagainya. Kalau semisal film tersebut tidak ada hubungannya dengan dan tidak mengganggu, ngapain mereka langsung tim pertama yang melakukan konferensi pers dan membuat video klarifikasi? Kan aneh, padahal yang lain juga biasa-biasa saja. Ya, film tersebut juga membuka mata kita bahwa oh begini negara kita itu menjalankan sistem demokrasi, bagaimana lingkaran-lingkaran setan untuk memuluskan sebuah ambisi kekuasaan dan lain sebagainya. Teman-teman harus nonton film ini, berdurasi sekitar hampir 2 jam teman-teman. Ini akan membuka wawasan kita tentang yang terjadi sekarang ini. Rugi kalau kalian tidak nonton. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Jika Anda nonton film ini, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Yang diperlukan cuma 2, mental culas dan tahan malu. Mental culas dan tahan malu. Sebagai berikut bahwa di negara demokrasi semua orang memang bebas menyampaikan pendapat. Namun perlu kami sampaikan bahwa sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan sangat tidak ilmiah. Kalau ada gimana? Nggak ada. Kalau ada? Nggak ada. Kalau ada? Nggak ada. Kalau ada? Nggak ada. Bagaimana? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Loh, kenapa? Baru aja nonton film Dirty Vote dan aku harap yang nonton video ini jangan golput karena habis 2 jam nonton film ini rasanya gelisah, sedih, marah, risau, campur aduk. Fix, ini adalah film yang harus ditonton saat ini juga, sekarang juga. Aku akan coba ngerangkumin beberapa poin-poin penting yang dibahas dalam film Dirty Vote ini. Secara umum film ini dibintangin oleh 3 ahli hukum tata negara kita yang ngejelasin gimana instrumen-instrumen kekuasaan dipakai untuk mencurangi pemilu yang udah pasti bakal merusak tatanan demokrasi kita. Di film Dirty Vote ini diungkap bahwa adanya kecurangan yang dilakukan politisi untuk kepentingan pribadi mereka. Beberapa tokoh politik juga disebut terkait pembahasan tentang penunjukan pejabat daerah, pemekaran provinsi di Papua, penyelewengan penyaluran bansos di beberapa daerah oleh pejabat publik, kontroversi penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, Bawaslu yang juga gagal dalam mengawal adanya pemilu ini, ketidaknetralan presiden dan juga UU nomor 7 tahun 2017, adanya partai bayangan, ini juga menarik ya, kalian bisa Partai tonton bayangan. sendiri. Dan juga yang paling pamungkas adalah gimana ketiga narasumber di film ini mengungkap timeline apa sebenarnya yang terjadi dari awal sampai detik-detik akhir di putusan Mahkamah Konstitusi. Guys, yang mau nonton film ini bisa klik link di bio aku ya. Aku udah nyiapin bio akun ini untuk film Dirty Vote supaya teman-teman bisa gampang aksesnya. Teman-teman, buka hati, buka pikiran, tonton dengan santai. Harusnya nggak perlu emosi sih, kan ini cuma film, ya kan? Cuma film kan? Hari ini adalah hari tenang, di mana setelah beberapa hari yang lalu para capres dan cawapres telah melakukan kampanye akbar untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Namun yang bikin geger seantero negeri adalah hari ini dirilis sebuah film dokumenter yang berjudul Dirty Vote, di mana pada film itu diungkapkan berbagai macam kecurangan pemilu 2024. Nah, di dalam film dokumenter itu terdapat 3 pakar hukum tatanan negara. Jadi semua yang ada di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. Di situ dijelaskan secara detail, secara rinci dan menggunakan penalaran fikir yang sangat terperinci. Jadi buat teman-teman yang masih bingung menentukan pilihan, buat teman-teman yang masih ikut-ikutan untuk memilih salah satu paslon, saya sarankan untuk menonton film ini. Kenapa? Karena film ini sungguh amat berbobot. Terlebih untuk yang baru pertama kali memilih, untuk yang tadi yang ikut-ikutan, itu wajib menurut saya untuk menonton. Karena kalian akan dipertontonkan bagaimana orang di luar sana yang mencoba mencurangi pemilu 2024 ini. Gitu. Dan untuk kubu 02 jangan panik dong. Kayak gitu kok langsung panik sih, langsung bikin konversi pers tentang fitnah. Itu kayak gitu. Nggak mungkin dong kalau itu semua fitnah. Di situ ada 3 hukum tata negara loh yang
berbicara dan itu sudah sesuai ahli di bidangnya, ibaratnya seperti itu. Jangan panik kayak gitu. Jadi terlihat kan kalau memang kalian melakukannya. Ini buat teman-teman pesannya cuma satu, tonton. Kalaupun itu ya memang membutuhkan waktu cukup lama ya, selama 2 jam, kurang lebih 2 jam. Hampir 2 jam. Tapi itu masih bisa kok teman-teman sembari makan, sembari mengerjakan tugas mungkin. Mungkin juga apa ya, cemilan juga bisa sih sambil nyemil, dan untuk itu bisa dinikmatin karena itu sangat ringan untuk diterima untuk semua kalangan. Jadi jangan pernah menggadaikan atau memilih pemimpin hanya karena ikut-ikutan atau kalian tidak mengetahui dulu rekam jejaknya. Karena apa? Indonesia terlalu berharga untuk hanya diserahkan kepada seseorang yang haus akan jabatan dan kekuasaan, sehingga rela melakukan apapun sampai menuju tujuan yang mereka inginkan. Oke, saya baru saja selesai menonton Dirty Vote dan honestly itu sangat-sangat menguras emosional saya pribadi, dikarenakan di situ betul-betul menerangkan betapa memalukannya sistem demokrasi kita, betapa ternodainya sistem demokrasi kita, betapa kotornya politik kita beberapa tahun terakhir hanya untuk menampilkan sosok yang Anda lihat sekarang. The reason why I say saya itu berdiri untuk menjadi pendukung salah satu paslon bukan karena sosoknya tok, no, tapi berdasarkan analisa-analisa pribadi saya yang sudah sangat mencurigai begitu banyak politik kotor yang terjadi di negara kita yang dibuat secara terang-terangan, atau bisa kita sebut juga dengan kalimat tidak tahu malu. Dan rupanya analisa yang saya lakukan itu teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Rupanya bukan hanya itu, bahkan lebih kotor lagi. Dan itu dijelaskan dengan baik oleh pakar-pakar hukum kita yang sudah memaparkan betapa hal-hal ini sudah disusun, diatur, dibuat pergerakannya sedemikian rupa, begitu masif, dan akhirnya membuahkan hasil-hasil pikiran masyarakat yang akhirnya tergiring, apalagi untuk mereka yang tidak mau mengecek data dan tidak mau belajar. Ini sangat menyakitkan hati, terutama kalau misalnya kalian punya perasaan nasionalis terhadap negara kalian. Belum lagi membayangkan tentang masa depan bangsa kita, masa depan kita pribadi, bernegara di bawah pemerintahan orang-orang yang sangat begitu teganya melakukan politik kotor di negara ini. Ada beberapa poin penting yang baik untuk kita bahas, tapi mungkin itu akan saya bahas terbuka pada saat live, atau akan saya buatkan konten berurutan untuk menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisa pribadi saya berdasarkan data dan fakta yang disajikan oleh Dirty Vote. Kalian juga saya sangat minta untuk nonton videonya secara langsung. Mumpung videonya belum di take down, saran saya download dan simpan. Enggak, masih ada. Ada pihak yang sudah sangat merasa tersinggung dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh para pakar hukum kita di video tersebut. Langsung dikonfirmasi mengatakan bahwa itu adalah fitnah, padahal maksudku, kalau Anda tidak merasa melakukan itu, kenapa harus begitu panas? Tapi walaupun Anda mengatakan tidak melakukan itu, bukankah setiap kejadian fakta yang terjadi hari ini memang semuanya sesuai? Oke. Lanjut. 14 Februari sedikit lagi. Disclaimer dulu, di sini gue tidak terikat dengan pihak orang-orang yang membuat film Dirty Vote gitu ya. Tapi gue nonton sampai habis. Bukan cuma nonton sampai habis, tapi gue juga bikin catatan karena menurut gue itu filmnya walaupun membosankan gitu ya, cuma denger orang ngomong, tapi yang dikasih tahu sama mereka tuh ya bener gitu, semuanya ada datanya. Cuman yang sangat disayangkan menurut gue, kenapa filmnya itu ditampilkan waktu lagi masa tenang gitu loh. Kan kita kalau misalnya mau ngebahas ini juga dipikirnya mendukung gitu, black campaign. Tapi ini bukan black campaign, Kak, enggak kok, itu dikasih data sama fakta kok semuanya. Ya masalahnya namanya politik itu kan pasti ada aja counter-counternya. Menurut gue film Dirty Vote
ini bagus, dan juga beberapa hal gitu yang disampaikan oleh para ahli hukum tata negara itu titik beratnya ada di Jokowi, di Gibran, di MK, di KPU, di Bawaslu, terus abis itu ya itu. Karena yang gue lihat di sini 01 sama 03 itu ya memang ada dibahas, tapi benar-benar sedikit banget dan juga sangat disayangkan gitu ya. Nggak ada pihak dari 02 dalam pembuatan film ini. Terlebih lagi juga disayangkan gitu kan, kayak kenapa ada salah 4 jari segala tuh di situ. Kayak kan jadinya susah nih kita mau bilang kalau misalnya tidak menjolokkan salah satu paslon. Tapi kalau misalnya gue pribadi, gue menonton itu gue kayak ngerasa bagus gitu ya. Semua narasinya itu ya memang benar gitu. Sayangnya ya masa tenang aja. Terus gue juga setuju dengan beberapa paparan yang disampaikan gitu kan, kalau misalnya Jokowi itu harus netral dan juga keberpihakannya itu cuma di TPS aja, dan juga Bu Iriana harusnya tidak seperti itu waktu dia lagi dalam mobil gitu kan yang pose 2 jari. Itu gue setuju banget kok. Terus ya mengenai pembahasannya TKN-nya pihak 02 gitu kan yang bilang kalau misalnya film ini fitnah, narasinya itu asumtif dan juga tidak ilmiah gitu ya. Menurut saya gitu ya Pak, Bapak bahas aja gitu loh semuanya kalau misalnya memang itu benar fitnah gitu ya. Kasih aja bukti-buktinya yang Bapak punya. Apa nggak boleh karena ini lagi masa tenang? Gue nggak tahu juga ya kan. Tapi ya kayak kalau misalnya boleh silahkan Pak, kita masyarakat nih netizen juga menunggu hal itu ya Pak ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya penjelasannya yang bisa gue jelaskan ke kalian gitu kan. Ini lebih greget gara-gara diupload di masa tenang sih kalau misalnya gue ya. Dan yang terakhir gue cuma pengen bilang ke anak muda yang lebih kritis gitu kan, kayak ayo dong nonton film itu sampai habis gitu ya. Kayak kita sama-sama biar kita juga mengetahui sisi lain dari politik di Indonesia ini. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and go. Siapa yang udah nonton Dirty Vote dan semua baru tahu bahwa Pak Jokowi itu master of yang paling scary gitu ya, paling menyeramkan. Kalau kalian lihat di bawah, saya udah sering bikin tentang video tentang Pak Jokowi, bahwa beliau itu adalah tidak seperti yang kita terlihat, tidak selungguh seperti yang terlihat. Itu saya sudah tahu dari 2008, 2009 ya, waktu pencalonan. Kenapa saya tahu dari awal bahwa dia itu ada sesuatu yang nggak beres. Dia diusung oleh LBP. LBP kita tahu dia adalah kadernya Bapak LB Murdani. Kalau kalian boleh searching siapa itu LB Murdani, kalian akan tahu gitu. Kenapa bisa orang yang katanya lugu, yang baru muncul, yang tiba-tiba nggak tahu dari entah berantah gitu, tiba-tiba muncul dan jadi presiden, padahal dari wali kota yang tidak terkenal. Hanya waktu itu dia prestasinya itu ngajak makan para kaki lima waktu itu. Dan saya waktu itu sudah curiga, katanya dia orang yang lugu, tapi kok kenapa LBP? Something fishy. Dan saya melihat gitu setiap yang ketemu sama Pak Jokowi akhirnya tunduk. Semua yang tadinya kontra tunduk. Wow, who is he? Waktu itu saya masih orang masih memuji. Saya sendiri yang beda. Saya bilang sama teman-teman saya nggak pernah benci sama orang, tapi kalau sama Pak Jokowi, I don't know, I hate him. Betul kan, akhirnya dia membuat kerusakan yang begitu besar. Dia merekayasa seluruhnya. Dia adalah orang yang red flagnya itu udah pakai tanda seru gitu, sangat red flag, seperti tidak kita terlihatnya kesian, melas gitu, tapi ternyata red flagnya itu berjejer-jejer merah semua, mengerikan. Saya kan udah bilang sangat scary. Dan sekarang kalian mau bareng sama dia akan kolaborasi dengan Pak Prabowo yang adalah Orde Baru notabene. Ini adalah kayak dua kekuatan angkara murka bersatu gitu. Dan kalian masih mau pilih? Saya udah angkat tangan. Kita harus selamatkan negara. Kita udah banyak sekali udah dipecah belah. Hutang kita ini sudah 20%, kita bayar hutang dari APBN dan itu tidak aman, saudara. Kalau kalian bilang hutang kita PDB-nya masih aman, itu kalian dibohongin dengan narasi. Karena Amerika biar dia PDB-nya 153% hutang, tapi dia cuma bayar bunga ngambil dari APBN-nya cuma 5,3%. Kalau kita ngambil dari APBN itu 20% sendiri gitu. Jadi kalian please cerdas, tolong jangan hancurkan negara ini gara-gara kalian FOMO aja, gara-gara kalian tidak punya literasi, gara-gara kalian tidak punya ilmu untuk memilih presiden. Halo guys, ketemu lagi, saya Nanda Abraham. Saya baru saja nonton film Dirty Vote yang dibuat oleh 3 ahli hukum tata negara kita. Dari film tersebut saya bisa mengambil satu pandangan, karena film tersebut menyajikan data, menginformasikan tentang proses ketika persidangan di MK, dan juga memberikan satu pandangan yang bagi saya Pak Jokowi sudah merencanakan sejak lama untuk membangun politik dinasti di Indonesia. Saya tidak tahu apa latar belakangnya Pak Jokowi membangun politik dinasti. Apakah karena belajar dari banyaknya kepala daerah yang membangun dinasti politik, atau mungkin belajar dari para elit politik, di mana para ketua umum partai banyak mendorong putra-putra mahkotanya untuk tampil dalam pentas politik nasional. Dalam film tersebut saya mengambil tetapi beberapa poin ya. Pertama, bahwa ada usulan PSI untuk melakukan perubahan batas usia dari 40 tahun ke 35 tahun. Di film Dirty Vote dijelaskan,
pada tanggal 9 Maret itu diajukan ke MK. Kemudian ada satu proses juga yang diajukan permohonan-permohonan oleh beberapa kelompok, salah satunya mahasiswa ya, yang pada akhirnya disetujui oleh MK. Padahal kita ketahui setelah MK memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran etik, maka secara prosedural tetap berjalan, namun secara etika itu telah melanggar. Jadi ada dua hal yang terpisah antara sisi etika moral dan masalah hukum. Padahal kita ketahui bahwa azas dari merumuskan sebuah aturan itu adalah dasarnya etika dan moral. Nah, cuma sayangnya ketetapan yang dibuat oleh MK oleh seorang profesor Jimli Asidik, dari film tersebut diinformasikan rupanya ada juga konflik kepentingan di dalamnya. Lalu yang kedua, dalam proses persidangan sampai pada keputusan MK nomor 90 tanggal 16 Oktober 2023. Di situ pun terjadi kejanggalan. Dan dibuktikan dengan keputusan MK tadi bahwa ketua MK melanggar dan akhirnya dipecat. Lalu yang ketiga, keputusan DKPP yang menyatakan KPU telah melanggar etika dan moral. Jadi ada dua lembaga negara, pertama adalah MK sebagai benteng terakhir dalam masalah konstitusi, lalu yang kedua penyelenggara pemilu yang juga melanggar etik. Ini kan sesuatu hal yang lucu. Lalu banyak kasus-kasus selama proses kampanye kemarin. Adanya intimidasi, adanya baliho-baliho yang diturunkan, dan adanya oknum-oknum TNI atau oknum Polri yang juga terlibat dalam proses kampanye yang mengarah kepada paslon tertentu untuk memenangkan paslon tertentu, dan ini semua terjadi dalam proses pemilu. Belum lagi masalah bansos, ya, dan juga perilakunya cawapres Gibran pada saat di Car Free Day membagi-bagikan susu, lalu pada saat Julhas menyatakan bahwa bansos ini dari Pak Jokowi, Erlangga juga begitu. Jadi sepertinya mereka semua sudah tidak punya rasa malu, nggak punya lagi etika dalam berpolitik. Bagaimana negara ini ke depan? Seandainya kepemimpinan akan datang dimenangkan oleh kelompok elit politik seperti yang kita lihat, sangat nggak punya etik. Coba bayangkan. Nah, saya berpikir adanya beberapa menteri juga yang atau pejabat gubernur, bupati yang turut mengarahkan untuk memenangkan paslon 02. Sebenarnya juga sudah melanggar undang-undang pemilu ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ dijelaskan kalau memang mau ikut kampanye ya cuti atau mundur dari jabatannya. Begitupun banyaknya oknum-oknum dari direksi bahkan komisaris di BUMN atau BUMD. Ini suatu hal yang saya pikir nggak bagus buat membangun demokrasi kita. Demokrasi kita sudah di titik nadir kalau menurut saya, artinya sudah di ambang jurang, sudah di pinggir jurang, tinggal merosot aja. Dan itu jelas ada data yang menyatakan demokrasi kita sudah menurun. Di tahun 2023 tinggal indeksnya di angka 54, padahal di 2018 angkanya bisa 65. Jadi sudah jelas di sini ada kemunduran demokrasi di dalam kepemimpinan di dalam akhir-akhir kepemimpinannya Pak Jokowi. Jadi bagi saya di film tersebut bisa saya simpulkan ya, bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang brutal. Ya. Brutal. Pemilu yang brutal. Pemilu yang nggak ada etikanya. Pemilu yang hanya mementingkan kepentingan kekuasaan. Tapi saya yakin bahwa rakyat sangat memahami, dan sisa sekitar 3 hari lagi memasuki pencoblosan 14 Februari, rakyat akan tahu siapa yang mereka akan pilih untuk menentukan nasib bangsa ini selanjutnya. Izin stage ya, selamat siang buat kalian semuanya dimanapun Anda berada. Kita menyaksikan bersama-sama video tersebut. Betapa luar biasanya masyarakat Indonesia menantikan sosok pemimpin yang bersih ya, dan itu di Malaysia ya, kapabilitas untuk memimpin bangsa ini. Rakyat sedang merindukan kalian Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ya. Di Malaysia kalau nggak salah. Di luar negeri, di seluruh pelosok Nusantara juga menyambut mereka dengan antusias. Itu tanda satu putaran kita menangkan untuk Ganjar dan Pak Mahfud. Merdeka! 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 Teman. Ganjar, Ganjar, Ganjar.
Coblosan di Malaysia ini teman-teman, coblosan di Malaysia. Gajar. Rame banget ya di Malaysia ya, coblosannya ya. Ya, untuk kalian yang belum menonton film Dirty Vote, nonton saja teman-teman. Rugi kalau nggak nonton. Ya, kenapa diputar di masa tenang? Ya, kita harus tenang, relax. Nontonnya harus tenang gitu kan. Kan juga cuma film, ngapain juga baperan. Tapi kalau ada tim lain yang baperan, itu kita patut pertanyakan kenapa baperan begitu kan. Langsung besoknya membuat konferensi pers bahwa itu fitnah dan lain sebagainya, padahal bukan ditujukan secara personal atau gini teman-teman. Kalian harus nonton gitu aja, nonton. Saya nggak mau ceritakan. Saya yakin ketika kalian nonton video ini akan membuka cakrawala dan membuka pola pikir tentang demokrasi yang dilaksanakan sekarang ini di Indonesia. Korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, MK, etika harus dihilangkan. Oke? Tonton Dirty Vote teman-teman. Kalian akan paham. Assalamualaikum.